Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak mengerjakan tahanus dari waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan dibawanya perbekalan lebih banyak dari biasanya. Dalam melakukan tahanus kadang-kadang beliau bermimpi, mimpi yang benar atau ar-ru'ya as-sadiqah. Pada malam 17 Ramadan, di waktu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu, dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya. Katanya, bacalah. Dengan terperanjat Nabi Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihi salam hingga nafasnya sesak, lalu dilepaskan olehnya seraya disuruhnya membaca sekali lagi. Bacalah, tetapi Nabi Muhammad masih tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali, dan akhirnya Nabi Muhammad berkata, apa yang kubaca? Lalu Jibril berkata, Iqra, bismi rabbikalazi khalaqal insana min alaq, Iqra, wa rabbukal akram, alazi alama bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramat mulia, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah wahyu yang pertama, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah, atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia, untuk menyampaikan risalahnya. Pada saat menerima pengangkatan menjadi Rasul ini, usia beliau mencapai 40 tahun. Setelah menerima wahyu itu, beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, sehingga minta diselimuti oleh istrinya, Siti Khadijah. Setelah agak reda cemasnya, maka diceritakannya kepada istrinya segala yang terjadi atas dirinya dengan perasaan cemas dan khawatir. Tetapi istri yang bijaksana itu, sedikitpun tidak memperlihatkan kekhawatiran dan kecemasan hatinya, bahkan dengan hikmat ia menatap wajah suaminya, seraya berkata, bergembiralah hai anak pamanku, tetapkanlah hatimu, saya harap engkaulah yang menjadi nabi bagi umat kita ini. Allah tidak akan mengecewakan engkau, bukankah engkau yang senantiasa berkata benar, yang selalu membuka tali silaturahim, bukankah engkau yang senantiasa menolong anak yatim, memuliakan tamu, dan menolong setiap orang yang ditimpa kemalangan dan kesengsaraan. Demikianlah Siti Khadijah menenteramkan hati suaminya. Karena terlampau lelah setelah mengalami peristiwa besar yang baru saja terjadi itu, maka beliau pun tertidur. Sementara itu Siti Khadijah pergi ke rumah anak pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang yang tidak menyembah berhala, telah lama memeluk agama Nasrani, dan dapat menulis dengan bahasa Ibrani, telah mempelajari serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat, usianya sudah lanjut dan matanya sudah buta, lalu diceritakannya oleh Siti Khadijah, apa yang terjadi pada diri suaminya. Setelah didengarnya cerita Khadijah itu lalu ia berkata, Kudus, kudus, demi Tuhan yang jiwa Waraqah di dalam tangannya, jika engkau membenarkan aku ya Khadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya Muhammad Namus Akbar atau petunjuk yang maha besar, sebagai pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, dia sesungguhnya akan menjadi nabi bagi umat kita ini. Dan katakanlah kepadanya hendaklah ia tetap tenang. Siti Khadijah kembali ke rumahnya, lalu diceritakannya apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah, dengan kata-kata yang lemah lembut yang dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran Rasulullah. Di dalam kitab-kitab tarikh diriwayatkan, bahwa setelah badan Nabi Muhammad SAW kelihatan telah segar kembali dan telah seperti sedia kala, suaranya sudah berangsur terang, maka Khadijah mengajak Nabi untuk segera pergi. Menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan maksud hendak bertanya lebih lanjut secara langsung kepadanya, tentang peristiwa yang telah menimpa diri Nabi yang terjadi dalam Gua Hiro itu. Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, lalu satu sama lain menyampaikan penghormatannya. Kemudian Waraqah menanyakan maksud kedatangan Nabi berdua dengan Khadijah. Setelah Khadijah memperkenalkan Nabi kepada Waraqah, lalu Nabi menceritakan apa-apa yang baru dialaminya, kemudian Waraqah berkata, Kudus, kudus, hai Muhammad anak saudaraku, itu adalah rahasia-rahasia yang paling besar yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam.
Wahai kiranya aku dapat menjadi muda dan kuat, semoga aku masih hidup, dapat melihat, ketika engkau dikeluarkan atau diusir kaummu. Nabi setelah mendengar perkataan Warokoh yang demikian itu, lalu beliau bertanya, apakah mereka kaumku akan mengusir aku? Warokoh menjawab, iya, semua orang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, mereka tetap dimusuhi, jikalau aku masih menjumpai hari dan waktu engkau dimusuhi itu, aku akan menolong engkau dengan sekuat tenagaku. Dengan keterangan Warokoh itu, Nabi pun merasa mendapat keterangan dan penjelasan yang jelas, tentang peristiwa yang baru dialaminya itu. Juga Khadijah memegang teguh keterangan-keterangan Warokoh itu, dan memang itulah yang dinanti-nantikan selama ini, berita gembira tentang keangkatan suaminya menjadi Rasul.